warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri dengan NIM 2130111079 berasal dari kelas PGMI 7C. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan mengenai pacaran yang ada di lingkungan di sekitar kita dan bagaimana pandangan Islam terhadap adanya pacaran ini. Pacaran pada sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah. Tidak sedikit masyarakat yang menormalisasikan pacaran, baik dari kaum remaja. Dalam pandangan Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan tegas untuk menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan yang mendekati zina. Salah satu hal yang sering dibahas adalah larangan berpacaran. Islam menganjurkan hubungan antara pria dan wanita dilakukan secara halal melalui pernikahan, tanpa melibatkan interaksi yang dapat membuka peluang dosa. Nah, sedangkan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar ialah yang pertama, adanya normalisasi pacaran di kalangan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, pacaran dianggap sebagai hal yang lumrah, terutama di kalangan remaja. Banyak yang menganggap bahwa pacaran adalah bagian dari proses mengenal pasangan sebelum menikah. Padahal, aktivitas yang sering kali dilakukan tidak sesuai dengan norma agama, seperti berduaan di tempat sepi atau saling bersentuhan tanpa adanya ikatan yang sah. Yang kedua, dampak negatif pada prestasi dan moralitas. Banyak pelajar yang melibatkan pacaran menunjukkan penurunan prestasi akademik karena terlalu fokus pada pasangan. Selain itu, fenomena seperti pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, dan konflik antar keluarga seringkali menjadi dampak negatif dari hubungan pacaran yang tidak sehat. Yang ketiga, tekanan sosial dan pengaruh media. Media sosial dan budaya pop seringkali menggambarkan pacaran sebagai sesuatu yang romantis dan menyenangkan, tanpa menampilkan sisi negatifnya. Hal ini mempengaruhi pandangan generasi muda, sehingga mereka merasa tertekan untuk memiliki pasangan agar tidak dianggap ketinggalan zaman atau kurang pergaulan. Nah, pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam secara rinci tentang larangan berpacaran? Islam secara tegas melarang hubungan berpacaran, sebagaimana yang umum dilakukan saat ini, karena dapat membawa seseorang mendekati zina yang merupakan dosa besar. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Al-Quran dan hadis. Di antaranya ialah yang pertama, yaitu terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zani aw musyrikun wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian diharamkan bagi orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nur ayat 3. Nah, kemudian ayat Al-Quran yang kedua yang melarang adanya pacaran ialah Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jangan kamu mendekati zina, karena zina sungguh suatu perbuatan keji
dan suatu jalan yang buruk. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Nah, selain itu, terdapat sejumlah hadis yang melarang adanya pacaran. Hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, La yakhluwanna rajulun bimra'ati illa ma'azi mahram. Yang artinya, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua yang menjelaskan mengenai larangan berpacaran ialah hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, Ala la yahluwanna rajulun bimra'ati la tahillulah fa inna salisahuma syaitanu illa mahram. Yang artinya, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, karena sesungguhnya syaitan adalah orang ketiga di antara mereka berdua, kecuali apabila bersama mahramnya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, adapun hikmah larangan berpacaran dalam Islam yaitu yang pertama, menjaga kehormatan diri. Larangan ini mencegah seseorang dari perbuatan yang mempertahankan martabatnya. Hubungan yang terjaga sesuai dengan syariat Islam lebih bernilai dan lebih dihormati oleh masyarakat. Yang kedua, menghindari dampak negatif pacaran, karena sering menimbulkan dampak buruk seperti perasaan galau, konflik emosional, hingga perbuatan dosa. Islam mencegah hal ini dengan menjaga hubungan laki-laki dan perempuan yang hanya dalam konteks yang halal. Yang ketiga, menciptakan kehidupan yang suci. Larangan berpacaran membantu menjaga kesucian jiwa dan hati, serta mempersiapkan hubungan yang lebih berkah melalui pernikahan. Yang keempat, contoh penyimpangan sosial. Larangan ini berfungsi sebagai benteng dari kerusakan sosial, seperti kehamilan di luar nikah, aborsi, atau konflik hubungan keluarga akibat yang tidak halal. Yang kelima, menumbuhkan ketakwaan. Dengan menjauhi berpacaran, seorang muslim belajar untuk lebih takwa kepada Allah, menjaga diri dari godaan, dan mengutamakan kehendaknya atas keinginan pribadi. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.